Parlemen sedang dituntut oleh rakyat karena ketidakadilan yang menyolok. Parlemen hidup mewah-mewah dengan fasilitas yang tidak usah kita ulang. Dengan fasilitas yang serba mewah di tengah rakyat yang menderita. Tapi mereka berjoget-joget. Ketika rakyatnya menuntut, marilah agak mengerti sedikit. Mari bersikap toleran terhadap kehidupan rakyat. Karena kalian itu wakil kami, wakil rakyat, wakil kita semuanya. Wakil rakyat, mengapa wakil rakyat tidak mewakili rakyat, melainkan berperilaku sangat memalukan. Halo Bung, salam dari TV Anak Bangsa. Nah, sekarang ini sesudah ada peristiwa demo-demo tempo hari dan membawa persoalan sangat serius. Sangat serius. Itu kita semuanya melupakan satu peristiwa dalam kampanye Pilpres. Timnya Prabowo itu kira-kira mendapat nasihat dari tim yang disewa, tim komunikasi politik. Tim komunikasi politik itu mengajari kelompok Prabowo disuruh gagah-gagahan. Oke gas, oke gas, oke gas. Dan kalau ada apa-apa, jogetin aja, jogetin aja, jogetin aja. Terus ada argumen, Bung. Argumen itu berkembang sampai belakangan. Joget apa salahnya? Kalau kita bergembira, apa salahnya? Begitu anunya, Bung. Argumennya, Bung. Dan Prabowo joget. Saya sudah membuat video tempo hari. Mungkin ada 2 kali lebih. Ini, Bung, marilah kita perhatikan dengan seksama. Konsultan politik memberi nasihat. Dengan nasihat-nasihat semacam itu, tapi orang-orangnya Prabowo menerima. Orang-orangnya Prabowo menerima karena kelihatannya jogetin aja itu jawaban yang kritis. Jogetin aja itu jawaban populer, jawaban ringan, meremehkan, menganggap semua kritik tidak berguna. Jadi satu tim tempo hari itu bobrok. Menurut saya, bobrok gara-gara orang-orangnya Prabowo jumlahnya banyak, tidak ada yang berpikir. Menerima begitu saja nasihat, anjuran, dukungan dari tim konsultasi komunikasi politik. Jogetin, ada masalah jogetin. Sekarang mari kita, Bung, perhatikan dengan seksama. Parlemen sedang dituntut oleh rakyat karena ketidakadilan yang menyolok. Parlemen hidup mewah-mewah dengan fasilitas yang tidak usah kita ulang. Dengan fasilitas yang serba mewah di tengah rakyat yang menderita. Tapi mereka berjoget-joget. Ketika rakyatnya menuntut, marilah agak mengerti sedikit. Mari bersikap toleran terhadap kehidupan rakyat. Karena kalian itu wakil kami, wakil rakyat, wakil kita semuanya. Wakil rakyat, mengapa wakil rakyat tidak mewakili rakyat, melainkan berperilaku sangat memalukan.
tanpa mempertimbangkan itu bagian dari yang diperjuangkan oleh rakyat. Apa? Menari, Bung. Hasilnya sekarang mari kita perhatikan. Sekarang jogetin, ayo jogetin aja. Apa yang terjadi? Jogetin aja. Diseranglah rumah. Saya tidak mendukung serangan itu. Tapi saya memahami kemarahan massa. Bung, yang disebut kemarahan massa itu jangan pernah diukur dengan kemarahan manusia-manusia Indonesia pribadi. Secara pribadi yang menjaga etika, yang menjaga tradisi, yang menjaga sopan santun. Oh tidak, manusia-manusia pribadi dalam kerumunan yang namanya demo besar, itu tidak bisa lagi diukur dengan urusan pribadi. Itu bukan psikologi orang-orang secara pribadi, tapi psikologi massa. Itu hidup dalam suatu yang namanya crowd. Crowd yang marah, angry crowd. Itu angry crowd. Kalau angry crowd, Bung, siapa akan bisa diajak bicara tentang sopan santun? Orang yang marah ya marah. Ada satu teriak bakar, yuk bakar betulan. Ada teriak rampas betulan. Itu akibat dari joget. Joget sontoloyo. Di masyarakat kita itu ternyata joget sebagai sesuatu yang estetik. Sesuatu yang bersifat seni. Ada tradisi joget, ada panggung-panggung joget, semuanya itu bagian dari kemajuan dunia seni kita. Oh, setiap etnis punya kemampuan joget, cuma beda-beda jogetnya. Ada joget itu ya joget perang. Jadi jogetnya itu memang perang. Itu untuk etnis-etnis yang masih menganggap perang sebagai suatu solusi konflik. Tapi kalau ya masyarakat-masyarakat yang sudah jauh lebih advance, masyarakat-masyarakat yang sudah mengembangkan urusan-urusan komunikasi antar manusia dengan kelembutan. Oh, joget ada solusi dari keindahan hidup. Joget bagian dari sesuatu yang penting. Jadi joget itu ada tempatnya, joget itu ada masanya, joget itu ada zamannya, joget itu punya sejarahnya sendiri. Jangan pada setiap saat jogetin aja. Itu cara berpikir pemimpin. Pemimpin yang apa? Yang tidak berpikir. Cara berpikir orang-orang yang tidak berpikir, orang-orang yang kasar, yang tidak toleran kepada rakyat, yang tidak mengerti bahasa tuntutan rakyat yang lembut, semuanya jogetin aja. Dan hasilnya ialah kesenjangan yang mengerikan. Jarak antara rakyat pada umumnya yang susah mencari pekerjaan dengan pejabat di birokrasi pemerintahan dan pejabat di parlemen. Bung, mereka hidup dalam sontoloyo, dan karena itu jangan bangga dengan kata jogetin aja. Bung, saya ingin mengemukakan di sini. Kelihatannya Bung, joget itu bukan sekedar joget. Joget itu dipisah-pisah dalam setting sejarah, dipisah-pisah dalam setting tradisi, dalam setting budaya, dan dalam suatu event yang penting dalam kehidupan masyarakat kita. Jangan setiap saat joget. Setiap saat joget itu sinting namanya. Lalu apa Bung yang terjadi pada kita? Saya menemukan joget yang sekarang kayak begitu-begitu itu, joget sembarang joget itu terkutuk. Joget itu terkutuk, Bung. Terkutuk. Seorang anggota parlemen yang mestinya berbicara dengan kesungguh-sungguhan, dengan menjawab persoalan-persoalan secara politik,
isinya cuma joget, itu orang itu semuanya terkutuk. Orang-orang yang tidak berpikir, orang-orang yang isi kepalanya itu ulat dan cacing-cacing, berteriak, gembira, apa salahnya? Menari apa salahnya? Nenek moyang lu. Begitu Bung, begitu Bung. Menari apa salahnya itu pertanyaan nenek moyang lu, karena menari adalah keterkutukan, joget itu terkutuk. Begitu cara kita memandang persoalan joget hari ini. Salam Bung dari TV Anak Bangsa.